Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konservasi energi dan kode konservasi energi dalam mata kuliah Sistem Ekologi dan Arsitektur, Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan. Yang pertama, keterkaitan antara bangunan dan energi adalah bangunan menghasilkan 50% pengeluaran energi di Indonesia dan 70% konsumsi listrik. Dari data yang dilakukan ya tidak hanya pada tahap operasional bangunan saja, tetapi pada tahap perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan bangunan itu semua menghasilkan membutuhkan energi dan juga konsumsi, terutama untuk konsumsi listrik. Sehingga untuk mengantisipasi konsumsi yang berlebihan dan juga tidak terkontrol, bangunan bisa didesain dengan hemat energi pada fase awal perencanaan sehingga dapat diperkirakan menghasilkan tagihan utilitas yang lebih kecil, yaitu dalam fase-fase setelahnya, dalam fase-fase berikutnya. Kenapa bangunan itu sebaiknya hemat energi atau efisien energi? Yang pertama adalah tentu saja keuntungan finansial ya selama siklus hidup bangunan. Jika bangunan sudah direncanakan dengan hemat energi, misalnya dengan hemat pencahayaan atau lampu, atau misalnya hemat penghawaan buatan atau pengondisian udara pendingin di Indonesia, tentu saja cost operasional atau maintenance bangunan tersebut bisa ditekan atau bisa lebih rendah daripada bangunan konvensional yang tidak dirancang dengan efisien energi. Sedangkan yang kedua, alokasi sumber daya energi dan keuangan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, itu sudah jelas ya, sudah bisa diperkirakan bahwa biaya yang dikeluarkan sebuah bangunan untuk pendingin, untuk beban pendingin atau pencahayaan buatan itu jika diefisiensikan bisa dimanfaatkan untuk biaya yang lainnya, misalnya perawatan rutin terkait pengecatan dan kekuatan dan sebagainya. Yang ketiga, produksi energi bisa lebih rendah sehingga ada pengurangan CO2 yang dihasilkan, terutama yang dihasilkan oleh bangunan itu dari kegiatan rutinnya. Jadi energi yang dipakai otomatis lebih rendah sehingga proses pemanasan, proses pendinginan dan sebagainya itu lebih sedikit atau istilahnya bisa ditekan kuantitasnya sehingga bangunan itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang lebih rendah atau melepaskan karbon yang lebih sedikit daripada bangunan lain yang tidak mempertimbangkan efisiensi energi dalam desainnya. Dan yang terakhir, bangunan lebih user friendly dan meningkatkan produktivitas penghuni. Jadi jika penjelasannya adalah bangunan yang didesain dengan efisien energi itu bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman terhadap penggunanya. Maksudnya di sini adalah lingkungan yang jauh dari hal-hal kimiawi atau misalnya interaksi antara bangunan atau ruang dalam dengan ruang luar atau alam itu bisa lebih ditingkatkan sehingga kedekatan pengguna dengan alam di luar itu lebih bisa dilakukan jika bangunan itu didesain dengan efisien energi. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai konservasi energi atau efisien energi dalam rangka konservasi energi? Yang pertama adalah proses desain terintegrasi. Nah, ini yang seperti disebutkan sebelumnya bahwa desain itu dimulai pada saat inisiasi proyek bangunan tersebut. Sehingga pada tahap awal tersebut sudah perlu dilakukan pemikiran bahwa desain ini akan hemat energi atau bisa mengkonservasi energi nantinya. Jadi keputusan arsitektural, struktural, mekanikal, dan listrik direncanakan dengan kolaborasi antara arsitek, insinyur mekanikal, struktur, dan listrik, serta kontraktor untuk meminimalisir konsumsi energi. Nah, ini maksudnya adalah
Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, yang membangun proyek ini mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaksanaan pemanfaatan bangunannya, itu harus satu visi, yaitu bagaimana caranya menciptakan desain dengan konservasi energi. Sehingga itu tadi, jadi terintegrasi dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasional bangunan ini me, apa namanya, mengambil atau menggunakan konsep efisien atau mengkonservasi energi. Yang kedua adalah pilihan material dan teknologi. Nah, ini sangat penting sebenarnya hubungannya dengan yang sebelumnya tadi. Material dan teknologi misalnya di selubung bangunan dipilih dengan pertimbangan embodied energy untuk meminimalisasi konsumsi energi. Sebenarnya tidak hanya material di selubung bangunan ya, tapi biasanya selubung bangunan itu memiliki atau mengambil paling banyak energi ya, menerima energi dan melepaskan energi atau membutuhkan konservasi energi. Jadi material yang dipilih dari awal sudah memiliki embodied energi yang lebih rendah. Nah, biasanya material-material zaman sekarang itu punya logo ya, green logo atau green material tuh. Semua penyedia atau produsen material berlomba-lomba untuk menciptakan material eco-friendly gitu ya, sehingga itu bisa digunakan, itu bisa dipilih ya. Cara pertama adalah memilih material dengan green logo itu ya, green material. Yang kedua adalah teknologi pemasangan ataupun teknologi penggunaan material tersebut. Misalnya pemasangannya ada digunakan dengan teknik atau mekanis rendah karbon, atau misalnya teknologi yang digunakan menggunakan alat-alat yang memperhatikan penggunaan energi dan pelepasan energinya atau karbonnya. Yang ketiga adalah iklim. Ini sebenarnya adalah kegiatan atau prinsip yang rutin ya dalam arsitektur, bahwa seluruh desain sebaiknya mengutamakan responnya atau adaptasinya terhadap iklim. Jadi tidak membuat satu bangunan baru yang tidak tanggap terhadap lingkungan gitu ya. Jadi iklim ini memperkirakan respon bangunan terhadap radiasi sinar matahari, itu termasuk panasnya dan seberapa besar cahayanya, kemudian suhu udara yang biasanya dampak dari radiasi sinar matahari, kelembaban relatif itu mungkin hubungannya dengan arah ataupun rasio sinar matahari tadi, dan arah angin utama untuk menyediakan kenyamanan pengguna dan menekan beban energi bangunan. Jadi ya sebenarnya secara pasif ya, secara desain pasif, respon terhadap iklim itu harus dilakukan, baik itu bangunan yang direncanakan memang untuk eco-friendly atau bangunan hemat energi ataupun bangunan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu operasi atau mungkin operasional ya. Jadi pada tahap operasional atau pemanfaatan bangunan dan pemeliharaan bangunan difokuskan pada langkah efisiensi energi esensial untuk mencapai target kinerja energi bangunan. Misalnya dengan menggunakan building automation system dan building energy management system. Nah, ini untuk bangunan yang sudah direncanakan dengan pendekatan bangunan hijau dari awal, biasanya sekarang banyak menggunakan building information modeling atau BIM. Nah, beberapa aplikasi atau software itu sudah bisa menghasilkan rencana atau operational plan dari bangunan tersebut. Jadi data yang digunakan adalah data base dari BIM tersebut yang bisa digunakan pengguna ataupun pengelola bangunan untuk memahami sistem operasional dan pemeliharaan yang hemat energi atau yang mengutamakan konservasi energi. Yang kelima adalah behavior. Nah, ini yang sangat penting mungkin ya. Jadi jika bangunannya sudah direncanakan dengan hemat energi atau bangunan sebagai bangunan hijau, kemudian sudah sampai di tahap penyusunan panduan pemanfaatan bangunannya secara hijau, secara green,
Nah, yang penting adalah juga pendidikan dan pelatihan gaya hidup ramah lingkungan kepada penghuni agar dapat mengelola dan meningkatkan efisiensi bangunan. Jadi mungkin ada bangunan-bangunan yang tidak dihuni oleh 1-2 orang secara rutin, tapi maksudnya digunakan oleh banyak orang, seperti bangunan publik ya, bangunan yang dikunjungi oleh banyak orang secara bergantian atau tidak rutin seperti itu, sehingga sangat penting sebenarnya untuk mengenalkan bangunan tersebut kepada publik, kepada masyarakat sebagai bangunan hijau, dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknologi-teknologi ataupun sistem bangunan hijau yang diakomodasi atau yang digunakan oleh bangunan tersebut. Nah, ini adalah proses perancangan bangunan hijau. Jadi yang penting dari awal adalah brief design. Nah, brief design itu bukan sesuatu yang baru dalam proyek arsitektur, tapi brief design bangunan hijau itu harus disusun berdasarkan pola pikir dan perilaku hijau. Misalnya di kerangka acuan ya atau KAK, tujuan, persyaratan, batasan, target, dan pendekatan desain itu harus apa ya istilahnya ditetapkan dengan visi bangunan hijau itu untuk diimplementasikan, bisa diimplementasikan pada bangunan baru atau renovasi bangunan berskala besar. Jadi misalnya yang sebelah kiri kita lihat contohnya brief design pada umumnya. Nah, dari awal, dari latar belakang proyek sampai dengan pendekatan desain per komponen-komponen yang akan didesain, nah itu sebaiknya sudah memperkirakan atau sudah memberikan gambaran bahwa bangunan dengan sistem hijau yang seperti apa yang akan dituju gitu, atau yang akan direncanakan nantinya, sehingga semua tahapan itu bisa diikuti oleh konsultan perencana, konsultan pelaksana, maupun konsultan pengawas dengan satu pemahaman yang sama gitu ya. Jika brief design atau KAK-nya itu sudah dari awal sudah mensyaratkan untuk mengikuti pola pikir dan perilaku hijau dari semua keseluruhan komponen proyek tersebut. Nah, ini adalah gambaran proses desain terintegrasi yang di awal tadi. Jadi integrated design process IDP ya biasanya. Jadi kalau dibandingkan antara proses desain konvensional atau yang tidak mempertimbangkan aspek green tadi dengan proses desain terintegrasi, sebenarnya tahapannya sama seperti pada umumnya ya, proses desain pada umumnya. Yang membedakan adalah jika pada proses konvensional itu seluruhnya berfokus pada arsitek saja sebagai apa ya istilahnya bagian yang memang merencanakan sampai dengan pengawasan diimplementasi sampai dengan memandu pengguna menggunakan bangunannya. Kalau di proses terintegrasi, tim desain semuanya itu adalah orang-orang yang akan terlibat dalam implementasi sistem-sistem, misalnya tim MEP, kemudian mungkin tim akustik sendiri atau landscape atau tim yang lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan bangunan tersebut sesuai dengan fungsinya. Misalnya mungkin bangunan pemerintahan ada tim-tim tersendiri yang dibutuhkan, atau misalnya bangunan stadion ada ahli-ahli tertentu. Nah, itu semua sudah diikutkan dari awal. Jadi istilahnya desain meeting di awal itu bukan hanya arsitek saja yang difokuskan, tapi seluruh bagian dari proyek tersebut sudah dilibatkan dari awal untuk penyamaan visi dan misi untuk apa namanya implementasi konsep desain hijau tadi. Nah, ini masuk ke konservasi energi. Jadi masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi, yaitu adalah kegiatan yang pelaksanaannya mencakup seluruh tahap pengelolaan energi di bangunan apapun sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi kalau di PP tersebut disebutkan bahwa pengelolaan energi itu ada 4. Yang pertama adalah penyediaan energi, yang kedua adalah pengusahaan energi, yang ketiga pemanfaatan energi, dan yang keempat konservasi sumber daya energi. Mungkin kita akan membahas satu persatu.
Yang pertama adalah penyediaan energi, yaitu terdapat tiga hal yang melingkupi kegiatan penyediaan energi, yaitu perencanaan, pemilahan, dan pengoperasian. Jadi perencanaan adalah kegiatan pengadaan energi yang dalam konteks konservasi energi dia harus berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien. Itu sudah jelas ya, jadi seperti kalau ilustrasi embodied energi itu akan dihitung sejak material itu diekstraksi, sehingga penyediaan energi yang efisien tadi ya, yang sejalan dengan konservasi energi harus diawali dengan perencanaan yang menggunakan teknologi yang sudah sesuai dipilih dengan visi yang tersebut. Kemudian pemilahan, yaitu pemilahan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan energi yang efisien. Bisa jadi dari proses distribusinya, perjalanannya menggunakan bahan bakar yang seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan semua infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan ataupun yang tadi ya yang efisien tadi, itu menggunakan seluruh peralatan ataupun infrastruktur yang sudah menggunakan energi yang efisien tadi, mulai dari bahan bakar, material, dan juga mungkin dari sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah pengoperasian sistem energi yang efisien ya. Pengoperasian sistem yang efisien energi. Jadi dalam penyediaan atau pengadaan energi tersebut, sistemnya itu efisien. Maksudnya mungkin tidak membuang-buang sumber daya energi yang sudah digunakan ya, atau menggunakan sistem-sistem yang sudah lebih singkat atau lebih padat ya prosedurnya atau tahapannya, sehingga tidak perlu menggunakan prosedur yang lebih panjang yang membutuhkan energi yang lain. Yang kedua adalah tentang pengusahaan energi, yaitu pengusahaan tentang sumber daya energi, dan energinya itu sendiri. Pengusahaan ini dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi beberapa ketentuan di PP tersebut juga disyaratkan tentang pengusahaan energi yang seperti apa yang sudah masuk dalam konteks konservasi energi. Yang ketiga adalah pemanfaatan energi. Intinya pemanfaatan energi dalam konteks konservasi adalah penggunaan energi secara hemat dan efisien. Nah, ada catatan pada PP tersebut bahwa penggunaan energi lebih dari atau sama dengan 600 ton minyak per tahun itu harus melakukan manajemen energi. Jadi siapapun pihaknya, baik itu sektor swasta, maksudnya perorangan, ya perusahaan dan sebagainya, itu jika menggunakan energi lebih dari sama dengan tersebut, itu wajib melakukan manajemen energi. Ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam manajemen energi. Yang pertama adalah menunjuk manajer energi. Jadi dalam badan tersebut ya, baik itu perusahaan ataupun badan perorangan, itu harus ada tenaga yang berprofesi sebagai manajer energi. Yang kedua, harus menyusun program konservasi energi. Jadi bagaimana caranya mulai dari tadi ya penyediaan, mungkin pengusahaan atau konversi atau penggunaan energi terbarukan dan sebagainya, itu bagaimana program yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah melaksanakan audit energi secara berkala. Nah, ini audit energi juga bisa dilakukan oleh auditor di perusahaan tersebut juga. Misalnya perusahaan itu karena bisnisnya menggunakan energi yang lebih dari batasnya itu, jadi ada profesi satu bagian atau satu bidang di perusahaan itu yang memang adalah berprofesi sebagai auditor energi. Yang keempat, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi dari auditor tersertifikasi. Jadi kalau manajemen energi nanti mungkin akan terpantau dari proses auditnya, sehingga rekomendasi yang dihasilkan setiap dari hasil audit itu harus dilaksanakan. Yang kelima adalah melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun. Jadi ini
ada kewajiban khusus jika penggunaan energinya sudah mencapai nominal tersebut. Untuk proses audit energi yaitu seperti yang siklus yang ada di sebelah kiri, mulai dari confidential review and survey, biasanya itu dilakukan oleh auditornya langsung ke lapangan, pendataan, kemudian assessment of funding option, kemudian recommendation, implementation, dan pre-arrange appointment. Nah, itu akan berulang terus siklusnya karena bisnis yang dilakukan juga adalah bisnis rutin yang setiap tahunnya dilaksanakan. Yang keempat adalah konservasi sumber daya energi, yaitu meliputi tapi tidak terbatas pada sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan atau disediakan. Yang kedua, jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi. Dan nomor tiga, pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan. Jadi intinya sebenarnya konservasi sumber daya energi ini berkaitan dengan perilaku pengguna ataupun pengelola bangunan dalam operasional. Nah, kemudian berkaitan dengan standar dan kode konservasi energi. Kalau standar adalah referensi untuk desain bangunan. Jadi seperti yang biasanya di Indonesia yang diikuti adalah SNI gitu ya. Jadi SNI itu adalah referensi atau acuan kontraktor ataupun arsitek dalam membentuk bangunannya ya, atau mendesain. Jadi ada standar-standar yang bisa diikuti khususnya untuk berkaitan dengan konservasi energi, atau ini biasanya berkaitan dengan pencahayaan ataupun penghawaan. Sedangkan kalau kode ini sebenarnya di Indonesia sendiri belum digunakan, belum banyak atau bahkan belum ada gitu ya. Karena kode ini biasanya mengacu ke building code di luar negeri ya, yang sudah ditetapkan oleh organisasi ataupun lembaga-lembaga tentang energi di luar negeri. Jadi kode untuk desain bangunan terkait aspek keselamatan dan keamanan. Jadi biasanya standar dan kode ini kalau di SNI di Indonesia itu jadi satu, tidak ada yang masing-masing seperti itu. Catatannya adalah pemenuhan persyaratan kode SNI tidak serta-merta akan menghasilkan bangunan yang hemat energi. Ya, ini jadi mungkin standar itu kan biasanya dijadikan tolak ukur, tapi sebenarnya bangunan itu harusnya bisa melampaui standar dalam perencanaannya khususnya, sehingga itu mungkin nanti bisa mencapai yang hemat energi. Tapi kalau sesuai standar saja sebenarnya belum tentu bisa menghasilkan bangunan yang hemat energi. Itu catatan dari buku panduan tentang efisien energi. Nah, ini contohnya SNI yang ada di Indonesia ataupun yang digunakan sebagai acuan di Indonesia. Jadi ini dua contoh saja tentang spesifikasi lingkungan dalam rancangan umum. Jadi tentang bola lampu, kelembapan relatif, kemudian tingkat ventilasi minimal. Nah, ini bisa dilihat dari SNI yang ini. Jadi ini adalah tolak ukur minimal ya, standar itu adalah kondisi minimal yang harus dipenuhi gitu ya. Seharusnya bangunan melebihi itu. Kemudian standar SNI tentang indoor lighting recommendation ini berkaitan dengan sistem pencahayaan ya, yang ini nomor 1, konservasi energi pada sistem pencahayaan. Ini mengatur bagaimana atau penggunaan lampu ataupun standar lux dari sebuah ruangan tergantung dari fungsinya atau jumlah penggunanya, kepadatan penggunanya. Nah, ini standar acuannya bisa dicari di SNI berikut ini. Dan mungkin ini ada requirement energy efficient requirement in building codes atau energy efficiency policies for new building. Nah, ini biasanya yang dijadikan acuan dari SNI ataupun tolak ukur pemeringkatan bangunan hijau di Indonesia, meskipun itu sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.